Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, anakku yang tercinta, semalam saya mikir-mikir apa ya yang harus saya sampaikan dalam renungan soal keluarga kudus. Romo itu kan nggak pernah tahu bagaimana cara mengelola keluarga, toh. Paling-paling mendengarkan umat, mendengarkan banyak orang, mendengarkan keluarga yang kadang-kadang harus omong dengan saya karena banyak persoalan. Namun apakah demikian cara mengembangkan keluarga dalam konteks sebagai orang beriman? Lalu saya mencoba untuk merenungkan, ternyata ada satu hal yang mendasar. Ternyata keluarga itu adalah sekolah kekudusan, sekolah kesucian. Apapun alasannya, setiap keluarga memiliki tanggung jawab untuk membangun sekolah jiwa bagi anak-anak kita, khususnya dan untuk kita sekalian pada umumnya. Menarik bahwa dalam bacaan kedua, Santo Yohanes menceritakan bagaimana yang dimaksud dengan anak Allah. Yohanes melihat anak Allah itu adalah pertama mereka yang memang dianugerahi oleh rahmat Allah. Dalam konteks kita pasti karena sakramen baptis. Dan yang hal kedua yang lebih perlu kita renungkan adalah konsekuensi sebagai anak Allah, sebagai konteks keluarga besar Allah, yaitu mereka yang seringkali dibenci oleh dunia dan seringkali berlawanan dengan dunia karena prinsip-prinsip, karena anak Allah itu mampu menghadirkan atau hadir dalam belas kasih, cinta kasih, dan kepedulian yang seringkali berlawanan dengan dunia. Cinta kepada sesama, belas kasih, kepedulian inilah yang mungkin juga menjadi perekat untuk bacaan pertama dan bacaan Injil. Karena kita tahu kalau kita belajar kitab suci, Samuel adalah pribadi yang menjadi pemimpin yang hebat. Samuel lah yang kemudian memberikan berkat kepada tokoh-tokoh lain yang juga menjadi kekuatan tradisi Israel waktu itu. Selain menjadi hakim, menjadi nabi dan sebagainya, Samuel juga memberikan kekuatan iman kepada Israel. Saya merenungkan pasti karisma yang Samuel terima atau Samuel peroleh itu bukan karena tiba-tiba. Kekuatan kita atau kekayaan rohani kita pun sama, tidak tiba-tiba. Kalau kita kemudian melihat sejarah yang diceritakan dalam bacaan pertama, ternyata sejak awal Samuel itu dikondisikan atau boleh diletakkan pada dipersembahkan kepada Allah. Doa Hana, di mana dalam situasi waktu itu kita tahu bahwa ketika seorang perempuan tidak memiliki anak, dalam konteks tradisi Israel adalah sebuah malapetaka. Maka Hana berdoa dan mohon agar ia dikaruniai anak dan berjanji bahwa anak itu akan dipersembahkan kepada Allah. Maka ketika kelahiran Samuel, janji itu dipersembahkan kepada Allah. Bahkan setelah disapih, Samuel diserahkan kepada imam di bait suci. Tentu latar belakang ini ingin menunjukkan
bahwa anak adalah anugerah. Anak adalah milik Allah. Tugas orang tua sangat jelas. Mempersiapkan anak agar jiwanya direbut kembali oleh Allah. Maka keluarga adalah sekolah kesucian, sekolah kekudusan. Konteks kita sebagai gereja, sebagai orang beriman, saya kira sangat jelas. Relasi dengan Allah adalah agar anak-anakku mengalami perjumpaan dengan Allah. Kalau soal sosial, soal duniawi, mereka akan tahu sendiri dan akan cari sendiri. Namun perjumpaan dengan Allah, pemahaman akan relasi dengan Allah itu prinsip tugas kita sebagai orang tua. Ketika membaca kisah Hana ini, kisah Samuel ini, saya ingat akan kisah sekian puluh tahun yang lalu ya, tahun 85 mungkin. Ketika saya harus masuk ke biara itu, kami diantar oleh keluarga dari Temanggung ke Batu kan, dengan 2 mobil itu. Yang menarik adalah ketika sampai di biara, ibu saya hanya mampu menyerahkan dan tidak boleh masuk ke biara kan, karena waktu itu masih begitu ketat, nggak boleh masuk ke klasura. Namun yang saya terenyuh atau saya mengalami kekuatan itu ketika surat pertama ibu saya mengatakan, meskipun ibu tidak boleh melihat biaramu dan tidak bisa masuk ke biara karena peraturan, namun doa keluarga tetap menyertaimu. Artinya bahwa relasi dengan Allah dalam doa keluarga itu ingin meletakkan bahwa semoga anak-anaknya selalu dalam relasi dengan Allah. Itu yang paling penting. Saya percaya kalau soal-soal sosial, soal pekerjaan, soal yang lain pasti anak-anak juga tahu akan jalan itu. Namun mendidik, menuntun agar anak menemukan perjumpaan dengan Allah, inilah saya kira menjadi tugas yang sangat suci bagi keluarga. Apa yang dikatakan dalam bacaan pertama juga menarik ketika kita membaca Injil. Kalau kita renungkan dalam konteks kemanusiaan ya, bukan dalam konteks keilahian Yesus. Yesus itu menjadi pribadi yang hidupnya menghadirkan kehendak Allah. Ketika berjumpa dengan orang sakit, dia menyembuhkan. Ketika berjumpa dengan orang yang terpuruk, dia memberikan harapan. Ketika berjumpa dengan orang yang miskin, dia juga memberikan peneguhan. Itu tidak lepas dari apa yang menjadi formasio pendidikan keluarga, saya kira. Kita bisa bayangkan kan, bahwa Maria dan Yosef senantiasa datang ke bait suci. Dan pada saatnya ketika Yesus umur 12 tahun, Yesus diajak ke bait suci. Jadi pada saat anak-anak Yahudi itu pada masanya harus ke bait suci, keluarga membawa. Demikian juga Yosef dan Maria. Jadi keluarga ini tidak melalaikan apa yang menjadi hak anak untuk mengenal Allah. Sehingga hak untuk mengenal Allah inilah oleh Yosef dan Maria diperjuangkan. Maka ketika sudah saatnya boleh datang ke bait Allah umur 12 tahun, Maria mengajak Yesus. Perjumpaan dalam konteks bait suci, perjumpaan dalam konteks pengalaman akan Allah sejak awal, itulah yang kemudian membuat anak akan merekam apa itu relasi dengan Allah dan sebagainya. Nah, keluarga kudus yang kita rayakan pada pagi ini
adalah misteri dan sekaligus kesempatan kita semua untuk merenungkan ulang. Oh ternyata betul ya, bahwa keluarga adalah sekolah kesucian, sekolah kekudusan. Tugas kita sederhana namun sulit, menjaga dan menuntun bagaimana anak-anak kita mengenal kehendak Allah. Mengenal kehendak Allah bukan berarti harus menjadi orang-orang yang atau menjadi imam dan sebagainya, tidak. Mengenal kehendak Allah artinya minimal lewat pendampingan kami sebagai keluarga, anak-anak kami masih tahu apa artinya kebenaran, apa artinya kesucian, apa artinya menjaga diri, apa artinya mempersembahkan bahwa hidup adalah milik Allah, menjaga martabat kemanusiaan kita, berbelas kasih kepada sesama dan peduli kepada lingkungan. Kalau ini terjadi, itulah yang saya maksud dengan mengenal kehendak Allah. Mengenal kehendak Allah bukan persoalan dia suka sekali berziarah, syukur pada Allah. Namun mengenal Allah itu artinya jiwanya masih direbut oleh Allah, masih milik Allah. Sehingga anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang ngerti membedakan mana kehendak Allah dan bukan, mana yang baik dan mana yang buruk. Tahu membedakan. Kalau ini terjadi, kita boleh bersyukur. Keluarga masih menjadi komunitas Roh Kudus di mana kita masih boleh untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah dalam nilai-nilai yang boleh diserap oleh anak-anak kita. Sehingga misteri keluarga kudus yang kita rayakan, selain kita berorientasi pada keluarga kudus, kita juga boleh bersyukur. Karena dalam perjuangan kita masing-masing, saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua masih boleh untuk menghadirkan kehendak Roh Kudus dalam keluarga dengan segala jerih payah dan persoalannya. Profesiat untuk para keluarga, dan mari kita terus untuk perjuangkan agar kehendak Roh Kudus ada dalam keluarga kita, dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan memberkati.